Perkenalkan, saya Olivia Rostirada dengan nomor NIM 18722500055 dengan Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampus Cynthia Anissa RP MPDE. Yang pertama ada jelaskan sumber-sumber pendanaan koperasi dan UMKM di antara sumber tersebut yang mana yang paling menguntungkan. Soal kedua ada apa kontribusi yang dapat diberikan oleh koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Indonesia. Jelaskan dan berikan contohnya. Yang ketiga, apa saja faktor penghambat perkembangan UMKM. Dan yang keempat, prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992. Jawaban dari soal yang pertama, pendanaan untuk modal usaha UMKM bisa didapatkan dari berbagai sumber. Yang pertama, tabungan sendiri. Pendanaan UMKM ini berasal dari dana pribadi. Tak hanya tabungan saja, penjualan aset pribadi pun dapat kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha UMKM. Umumnya investasi pribadi mutlak diperlukan. Kebanyakan UMKM di Indonesia pasti menggunakan sumber pendanaan ini untuk modal usaha UMKM awal. Yang kedua adalah bantuan dari pemerintah. Perkembangan UMKM di Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah karena keberadaannya mampu mendongkrak perekonomian nasional. Salah satu bentuk dukungan ini adalah pendanaan untuk modal usaha UMKM. Yang ketiga ada pinjaman dari bank. Poin yang satu ini adalah sumber pendanaan yang perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena pengajuan kredit usaha untuk modal usaha UMKM memiliki persyaratan tertentu. Salah satunya adalah agunan berupa fix aset bagi sektor usaha mikro dan kecil. Hal ini mungkin agak berat mengingat tidak semua pengusaha UMKM memiliki aset yang cukup. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Jika kamu ingin mencoba menggalang dana dari bank, ada pilihan kredit tanpa agunan atau KTA. Hanya saja suku bunganya cukup besar sehingga kamu perlu mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman. Poin keempat ada angel investor. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk modal usaha UMKM yang bisa kamu dapatkan adalah dana dari angel investor. Angel investor merupakan seseorang yang bersedia memberikan dukungan berupa dana untuk pelaku usaha, khususnya para pejuang UMKM. Dana dari angel investor akan diberikan di awal usaha sebanyak 1 kali sebagai langkah pertama dari suatu usaha. Terus ada pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau modal usaha UMKM. Terakhir, alternatif sumber pendanaan untuk modal usaha UMKM yang perlu kalian ketahui adalah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga yang dikelola oleh pemerintah seperti Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam, Pasar Modal, Asuransi, dan lembaga penyelenggara dana pensiun. Meskipun bukan bank, tidak berarti kamu bisa bebas dari bunga. Jawaban yang kedua, menekan angka kemiskinan. Kehadiran UMKM sebagai bisnis berskala kecil sangatlah membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Terus meratakan kondisi perekonomian masyarakat sebagai bisnis yang ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. UMKM juga berperan besar untuk meratakan kondisi perekonomian masyarakat, khususnya yang termasuk sebagai masyarakat menengah ke bawah. Terus menjadi sumber pemasukan devisa negara. Kontribusi yang dihasilkan oleh UMKM yang juga berperan penting bagi Indonesia ialah menjadi pemasukan negara dalam bentuk devisa. Seperti yang kita tahu, saat ini tidak sedikit UMKM asal Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional dan mengekspor produk-produknya ke berbagai negara. Jawaban yang ketiga ada 4 faktor. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat UMKM yang cukup sering ditemukan di mana seorang pengusaha tak jarang kurang memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola usaha hingga para karyawannya. Masalah permodalan. Hingga saat ini UMKM cenderung memakai modalnya sendiri dalam mengembangkan suatu usaha. Modal tersebut pun cenderung tidak terlalu besar, oleh karena itu hal ini kemudian menjadi kendala suatu UMKM untuk berkembang. Minimnya pengaturan manajemen. Kendala lain timbul dalam pengaturan manajemen di mana para pelaku manajemen minim dalam hal-hal tertentu sehingga pembukuan atau kesulitan akses proposal perbankan hingga membuat cash flow. Sulitnya akses perizinan
Perizinan menjadi salah satu kendala bagi para pengusaha, terlebih bagi para pelaku UMKM. Mengingat perizinan menjadi awal dari suatu usaha, pemerintah pun diharapkan untuk membantu mendapatkan perizinan dengan mudah. Jawaban yang terakhir, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Anggota yang telah bergabung bisa secara sukarela memberi modalnya untuk digabungkan sebagai usaha bersama, sementara keanggotaan bersifat terbuka. Maksudnya siapa saja boleh menjadi anggota koperasi terlepas dari suku, agama, ras, dan kelas sosialnya. Terus pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya pengelolaan koperasi harus dilakukan atas kehendak serta keputusan para anggotanya. Dalam badan usaha ini, anggota koperasi memegang kekuasaan tertinggi. Terus ada pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian SHU ini dilakukan karena anggota koperasi tidak semata-mata hanya menjadi anggota, melainkan juga sebagai investor, pemilik jasa, serta pemakai atau pelanggan. D. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dalam koperasi. Modal dibutuhkan untuk meraih kesejahteraan serta kemanfaatan bagi anggotanya dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh sebab itu, balas jasa terhadap modal dilakukan secara terbatas kepada anggota dan tidak didasarkan pada besaran modal yang diberikan. Terus ada kemandirian. Mandiri maksudnya koperasi harus berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Kemandirian juga bisa diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan berani bertanggung jawab terhadap perbuatan serta berkehendak untuk mengelola diri sendiri. Terus F. Pendidikan perkoperasian, artinya pendidikan perkoperasian memberikan bekal berupa kemampuan bagi anggota koperasi. Ini dilakukan melalui pendidikan serta partisipasi tiap anggotanya. Dan yang terakhir, kerjasama antar koperasi. Prinsip dasar koperasi ini berarti bahwa tiap koperasi dapat menjalin hubungan guna mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional. Tak hanya itu, kerjasama antar koperasi juga dilakukan demi meningkatkan kemampuan wawasan anggota, memperkuat solidaritas, serta mewujudkan kesejahteraan koperasi di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.